بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik kelas 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baiklah, kita sekarang masuk ke subtema yang kedua ya, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, teman-teman, setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggal kalian. Tahukah kalian apa keunikan daerah tempat tinggal kalian? Keunikan yang kalian temui dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini apa teman-teman? Nah, materinya yaitu 1. Mengamati pengaruh gaya terhadap gerak benda. 2. Mengamati kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, mengamati karakter teman sepermainan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengamati pengaruh gaya terhadap gerak benda. Teman-teman, lihatlah gambar berikut. Rasti mengayuh sepeda dengan lambat. Rasti suka bersepeda. Lihatlah Rasti yang mengayuh sepeda. Mulanya, Rasti mengayuh sepeda secara perlahan. Lalu kemudian, Rasti mengayuh sepeda dengan semakin cepat. Sepeda Rasti mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Rasti mengayuh sepeda, berarti Rasti melakukan gaya, yaitu gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Demikian juga ketika kalian menendang bola, berarti kalian memberi gaya pada bola itu. Ketika memukul bola tenis, berarti kalian memberi gaya kepada bola tenis itu. Ketika mendorong meja, berarti kalian memberi gaya pada meja itu. Sukakah kalian bermain sepak bola? Bola yang dilempar atau ditendang berarti dikenai gaya.
Akibatnya, bola menjadi bergerak. Namun, tidak selamanya gaya menyebabkan benda bergerak. Coba kalian mendorong dinding. Bergerakkah dinding itu? Tentu tidak ya. Nah, peristiwa itu merupakan pengaruh gaya pada benda. Jadi, teman-teman bisa mengingat pelajaran yang lalu tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengamati kegiatan ekonomi. Lihatlah gambar di samping. Hari itu, Amir dan teman-teman berdiskusi mengenai beberapa pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Amir menceritakan pengalamannya tentang bapak tukang ojek yang biasa menunggu penumpang tak jauh dari tempat tinggal Amir. Bapak itu bernama Pak Sadi. Pak Sadi bekerja sebagai tukang ojek dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Pak Sadi menjalani profesi sebagai tukang ojek untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Profesi Pak Sadi merupakan cerminan profesi yang dijalani oleh masyarakat yang ada di perkotaan. Sekarang perhatikan ketiga gambar tersebut. Ketiga gambar tersebut adalah proses produksi buku hingga sampai ke tangan konsumen. Gambar pertama adalah gambar proses pembuatan buku. Proses ini disebut dengan proses produksi. Gambar selanjutnya adalah proses pendistribusian buku. Nah, jadi teman-teman, buku-buku ini dijajakan di toko-toko buku. Sampai pada proses selanjutnya adalah konsumsi, di mana buku tersebut telah dibeli oleh masyarakat yang hendak memakai buku tersebut. Nah, teman-teman, dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, juga ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah proses kegiatan ekonomi dalam memproduksi buku sampai ke tangan konsumen. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kalian sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kalian kota yang mendapat julukan kota pelajar? Siapa teman-teman? Julukan kota pelajar adalah julukan yang diberikan kepada kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Dan tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ada di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kalian perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta,
Banyak pula orang yang bekerja sebagai dosen dan guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta sudah sangat beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup dengan rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan, karena perbedaan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengamati karakter teman sepermainan. Baiklah, kita perhatikan kembali gambar Amir dan teman-temannya yang sedang berdiskusi. Antara Amir dan teman-temannya pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki karakter masing-masing. Amati juga karakter teman-teman yang ada di sekeliling kalian. Adakah karakter khas dari mereka? Kalian, baik di rumah maupun di sekolah, pasti mempunyai banyak teman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Jadi, bagaimana kalian menyikapi keragaman karakteristik di antara kalian, baik di rumah maupun di sekolah? Bagaimana? Ya, jadi perbedaan itu tidak akan menjadi penghalang untuk kalian saling berteman, saling menghargai, dan saling menghormati ya. Nah, hendaknya keragaman itu juga disikapi secara positif. Baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Untuk tugasnya teman-teman silakan kerjakan soal berikut. Ada di halaman 80 ya. Nah, teman-teman, ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang teman-teman, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Setelah dijawab, silakan difoto dan dikirim ke Ustazah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.